Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Wa qala an-nabiyyu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kita sampai pada faslun syurutus sholati tsamaniyatun, tentang syarat-syarat salat. Terdapat 8 syarat. Dan kita sampai pada wasatrul aurati. Syurutus sholati tsamaniyatun, syarat-syarat sholat itu terdapat hukumnya 8. Jadi yang harus disiapkan sebelum kita ibadah sholat itu, yang harus kita ketahui terdapat 8 syarat. Taharatul hadatsa ini yang pertama, suci dari 2 hadas, suci dari najis, baik baju, badan, tempat. Dan yang ketiga, wasatrul aurati, dan menutup aurat. Wasatrul aurati, dan menutup aurat. Sayati ta'riful aurati wa taqsimuha. Sayati, dan akan datang, ta'riful aurati, pengetahuan aurat atau ilmu tentang aurat, atau yang dinamakan aurat itu apa. Jadi akan dijelaskan berikut ini. Wa taqsimuha, dan pembagian aurat. Yang kita ketahui kalau aurat itu ya sesuatu yang memang membatalkan ketika aurat tersebut terbuka di saat sholat. Namun bentuk-bentuk aurat itu seperti apa saja, dan yang menutupi itu yang dikategorikan akan sah ketika menutupi dan kita beribadah sholat itu seperti apa, ini akan dijelaskan. Wal ma'na anna tsalisa min syuruti sihhatis sholati satru auratil musalli bima yashmuluha. Wal makna, dan artinya, anna tsalisa, sungguhnya yang ketiga. Wal makna, dan artinya, anna tsalisa, sungguhnya yang ketiga. Sesungguhnya yang ketiga, min syuruti sihhatis sholati, min dari syuruti, syarat-syarat, sihhatis sholati, sahnya sholat, satru auratil musalli. Satru ialah menutup auratil musalli, aurat orang yang sholat. Musalli itu orang yang sholat. Aurat, ya aurat. Al musalli, orang yang sholat. Bima, dengan sesuatu,
Bima dengan sesuatu yashmuluha yang menutupi aurat, yang meliputi atau yang menutupi aurat. Wa yamna'u dan mencegah ma atau sesuatu itu mampu mencegah idraka launiha, idraka mengetahui launiha warnanya aurat. Idraka mengetahui launiha warna aurat. Fi majlisit takhatubi, fi di majlisi tempat at-takhatubi interaksi. Fi majlisit takhatubi di tempat interaksi. Lidzil basaril mu'tadili, lidzi bagi pemilik, lidzi bagi pemilik al-basari pandangan al-mu'tadili yang sedang. Jadi yang ketiga dari syarat-syarat sah daripada sholat itu adalah menutup aurat bagi orang yang sholat. Dengan apa? Dengan sesuatu yang bisa menutupi aurat tersebut. Dan juga mencegah bagi orang yang saat interaksi itu tidak bisa melihat bentuk warna dari orang yang akan sholat. Dengan pandangan yang sedang. Artinya kalau rabun itu jangan dijadikan patokan untuk menentukan apakah penutup aurat itu sudah betul atau tidak. Warnanya kalau rabun kan sudah jelas tidak bisa lihat. Kalau terlihat maka tidak sah. Entah itu warnanya, ya kalau orangnya agak hitam berarti agak hitam. Wah, mirip dengan sarungnya, umpama ada kemiripan seperti itu gimana? Paling tidak ketika bergerak itu sudah berbeda. Bolongannya kelihatan, yang remang-remang, yang tipis, mungkin kayak kulit bawang, kerudung. Nah, sekarang kan yang kita lihat orang perempuan itu ketika ibadah sholat, mukena yang digunakan langsung dijadikan, bukan mukena apa, kerudung ya. Kerudung langsung digunakan untuk mukena sholat. Nah, kalau masalah menutup auratnya oke. Tetapi kita lihat dulu. Ketika kita dekat begini, ya wajarnya interaksi lah. Wajarnya interaksi. Jadi bukan dilihat dari kejauhan atau bukan juga dilihat terlalu dekat begini. Enggak. Kalau kita interaksi kan wajar segini. Gitu ya. Kalau memang itu sudah tidak terlihat, maka sudah sah untuk menutupi aurat. Tapi seandainya dilihat lebih dekat begini gimana, Pak? Lalu kelihatan, itu beda. Itu bukan majelis takhotub yang wajar ya. Jadi sesuai pandangan yang wajar, jarak yang wajar. Ketika warna dari kulit itu sudah tidak terlihat, maka itu sudah dikatakan menutupi aurat yang sah. Ini yang biasanya perokok, sarung, bolong. Tapi bolongnya yang penting ketika sholat auratnya itu laki-laki di bawah lutut. Bolongnya di bawah lutut, ya tidak apa-apa. Kalau di atas lutut, ya harus ditutupi. Ternyata baru tahu, loh kok ada bolong, tutup. Allahu Akbar ketika ruku, loh kok bolong di sini, tutup aja. Tutup langsung. Jangan dibuka. Ya kalau bisa diperiksa dulu ada yang bolong nggak nih. Tergantung rokoknya. Rokoknya bagus, biasanya nggak ada percikan api. Kalau sudah yang rokoknya yang murah, yang sering mercikin api, itu kalau mau sholat sering hati-hati. Apalagi lintingan itu tuh. Ya.
Karena yang perokok itu ngabisin banyak sarung biasanya. Padahal bagus. Apalagi yang sutra, ya nggak 100%. Kayak di kampung-kampung itu, ya merek-merek Lamiri, Donggala, Abu Yaman, dan abu-abu yang lain. Itu kalaupun bolong, itu dijarit. Jarit kecil, eman, karena mahal. Branding. Ini kalau kita punya sarung, kain palwen, kain biasa, bolong, nggak mungkin dipakai sholat. Paling dibuat ya sehari-hari selain untuk sholat, nah nggak mungkin dijahit. Tapi kalau sarung-sarung yang bagus, yang harganya 400 ke atas, bolong pasti dijahit. Eman sayang. Kalau bolong, kalau perempuan tadi kembali yang perempuan ya, mukena, kerudung yang besar itu dipakai sholat. Nah, ke bawahnya kan kelihatan. Gimana itu? Aurat itu tidak dilihat dari bawah. Kalaupun umpama dilihat dari bawah, laki-laki sholat di bawah, di atasnya, kalau di kampung itu kan ada ranjang dibuat dari bambu ya, kan bolong-bolong itu. Nah, kelihatan dari bawah umpamanya. Ya batal nanti umpama kalau aurat itu dipandang dari bawah sudah termasuk aurat. Ini enggak. Aurat itu adalah sesuatu ketika ditutupi akan sah menurut syariat ketika dilihat dari pinggir, kanan, kiri, dan atas. Nah, yang ketika kita sholat juga, mohon maaf, nggak pakai daleman baju singlet ya, apa namanya? Ya. Kancingnya kebuka, sarungnya di bawah pusar, ruku. Ketika ruku, andaikan orang di depan kita melihat, loh pusarnya kelihatan, berarti sudah tidak termasuk menutupi aurat. Nah, ditutup. Sarungnya di atas pusar. Kalau bisa, lek agak maju offset, perutnya biasanya ke bawah. Biasanya. Wa in haka, meskipun dapat menceritakan orang, maksudnya meskipun dapat menceritakan orang, hajmaha, pada size atau bentuk kulitnya. Bentuk kulitnya lah. Lebih ke bentuk kulit. Jadi orang yang melihat itu betul-betul kulitnya ini kelihatan. Ya. Antara sarung dan kulit itu sudah jelas beda. Kalau kecil banget, karena rusak dicuci umpama, itu kecil banget. Tapi kembali ke masalah pandangan itu. Kalau pandangannya ya wajar, saya seperti di depan saya ini yang hadir begini. Ini kan agak jauh, lebih dekat lagi, kemudian kelihatan, nah itu berarti sudah auratnya kelihatan. Tapi kalau seperti yang saya bilang, harus seperti ini, tak lihat dulu. Oh iya ini bolong, itu beda. Kasirwali dayyikotin, kasirwala dayyikotin, seperti celana dayyikotin yang ketat. Ini masalah size. Umpama paha pinggang kita kalau beli celana ukuran 42 atau 32. Lalu ke bawahnya itu betul-betul ketat, pensil ya. Tidak ada kelonggaran sama sekali. Nah, itu sudah jelas kelihatan. Kalau umpama agak longgar bagaimana? Akan kelihatan ketika saling bertempelan ya. Antara kulit dan apa namanya? Celana yang bolong. Nah, ini juga akan berpengaruh kepada pandangan. Kalau sarung yang kita pakai lalu di bagian pinggir ini kan tidak kena lipetan sarung. Kalau depan kan kena lipetan sarung. Nah, itu pasti ketutup kalau ada bolongan. Ini berbicara tentang di atas aurat ya, di atas apa namanya? Lutut ya. Tapi kalau di pinggir ya, ketika kita ruku biasanya kelihatan. Ketika tidak ruku nggak kelihatan umpama. Ini size-nya besar.
Umpama sarung saya dipakai anak saya, mama. Lalu kelipat-lipat. Akhirnya kan ketutup. Nah, kalau yang ini kan ketat, maksudnya ketat. Ketat banget, ketat atau memang nggak ketat banget, cuman ketika ada bolongan, bolongan tersebut itu jarak ke bolongan sampai ke mana pandangan kita ke kulit itu ya jelas gitu. Bukan ketika kebesaran lalu kelipat-lipat, itu beda. Wala yakfi, dan tidak cukup. Berarti kalau sudah bahasanya tidak cukup, tidak termasuk yang bisa menutup aurat. Tidak termasuk yang bisa menutup aurat. Ma adalah suatu laisa bijirmin, yang tanpa wujud, tanpa zat, tanpa wujud. Ini contoh sebaliknya ya, sesuatu atau benda yang digunakan untuk menutup aurat tapi tidak berwujud. Kadzulmatin, seperti kegelapan malam. Kalau gelap ini kan bicara tentang dua orang, antara orang yang melihat dan orang yang menutup aurat. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana kalau saya yang tidak sholat, teman saya yang sholat, dia pakai aurat, yang penting saya itu tidak bisa melihat warna kulit, akhirnya sholat di kegelapan, telanjang umpama. Maka itu tidak, kegelapan itu tidak termasuk aurat, yang suatu yang bisa menutupi aurat. Kegelapan itu tidak bisa. Kecuali kalau tidak nemu sama sekali, boleh nanti. Bahkan tidak gelap pun nggak apa-apa. Ini masuk pengecualian. Tidak punya baju sama sekali. Nggak mungkin ya. Kalau baju nggak punya, gimana? Ya pasti ada yang lain nanti. Umpama nggak nemu sama sekali, maka yang wajib ditutup itu bagian depan. Utamakan. Nemu lagi, bagian belakang. Paha gimana Pak? Oh, nggak nemu lagi. Tetap sholat. Biasanya kalau kerja, aduh najis. Kenapa nggak sholat? Najis sih, kena ini barusan celana saya. Nggak sholat biasanya. Padahal sampai akan ada keterangan nanti di sini, kalau umpama tidak menemukan sesuatu yang suci dan bisa digunakan untuk menutup aurat, tetap sholat. Wa atharil hinnai, dan bekas pacar. Bekas pacar, bukan mantan. Senyum-senyum di sana itu. Bekas pacar itu umpama, ya mohon maaf, kita pakai laki-laki lah. Batung pakai pacar. Mulai dari perut sampai ke bawah. Diwarnain merah. Pacar itu merah biasanya ya. Apakah itu sudah termasuk menutup aurat? Tidak termasuk. Nah, jadi sama, ini kebalikan yang tadi. Tidak berwujud. Ya. Katakanlah tidak berwujud. Pacar itu masih transparan. Ya. Dan bukan benda yang bisa dipakai, bisa dilepas gitu ya. Wasibghih, dan pewarna. Alladzi la jirma lahu, alladzi yang la jirma, tidak ada zat, lahu bagi pewarna. Obat merah dipasangin untuk menutup aurat, itu juga tidak termasuk. Dan pewarna-pewarna yang lain. Fa illam yajid ma yasturu jami'aha bihi qaddama sawataihi. Fa illam yajid, maka jika tidak menemukan, fa illam yajid, maka jika tidak menemukan ma, sesuatu, yasturu, yang bisa menutup, jami'aha, pada semua aurat, pada semua aurat,
Ma tadi itu benda maksudnya. Bihi dengan benda atau ma. Qaddama maka mendahulukan orang yang sholat, musolli. Qaddama maka mendahulukan orang yang sholat sau'ataihi pada kedua kemaluannya. Summa kubulahu, kemudian kubulnya. Nah ini yang saya maksud tadi. Kalau umpama nggak menemukan suatu benda yang hanya bisa menutup aurat depan belakang aja, ya tutup harus itu. Fa illam yajid syai'an shalla 'ariyan. Fa illam maka jikalau tidak yajid menemukan. Fa illam yajid maka jikalau tidak menemukan. Fa illam yajid maka jikalau tidak menemukan syai'an pada sesuatu, shalla maka salat 'ariyan dalam keadaan telanjang. Wala i'adata alaihi, dan tidak mengulang alaihi baginya, tidak perlu mengulang baginya. Nah, kalau umpama nggak menemukan sama sekali benda yang digunakan untuk menutup aurat, maka boleh sholat dalam keadaan telanjang. Dan itu pun tidak perlu diqodho. Nggak perlu mengulang, itu maksudnya tidak perlu mengqodho. Pernah ada yang begini? Nggak ada. Banyak kok. Nggak nemu di mana, di kamarnya, di dapur tuh banyak serbet pakai gitu ya. Umpama. Wastiqbalul kiblati, dan menghadap ke kiblat. Wastiqbalul kiblati, sholatnya menghadap kiblat. Al-ma'na artinya An-rabi'ah sesungguhnya yang keempat. An-rabi'ah sesungguhnya yang keempat. An-rabi'ah sesungguhnya yang keempat. Min syuruti sihhati sholati, dari syarat-syarat sahnya sholat. Dari syarat-syarat sahnya sholat, ayyastaqbilal musalli ainal ka'bati bisadrihi. An-rabi'ah sungguhnya yang keempat, min syuruti sihhati sholati, dari syarat-syarat sahnya sholat, ayyastaqbilah supaya menghadap al-musalli orang yang sholat, supaya menghadap al-musalli orang yang sholat ainal ka'bati pada wujud Ka'bah. Bisadrihi dengan dadanya. Dengan dadanya. Nah, harus ngadep kiblat, dadanya utamakan. Ya, dadanya utamakan. Juga sama dengan ini. Ayo sholat, barisnya luruskan. Yang diluruskan apanya? Jempolnya atau tumitnya? Tumitnya. Kalau jempolnya ada yang besar, ada yang panjang, gitu. Nanti malah zigzag nanti ya. Zigzag nanti. Sama dengan ini menghadap sholat. Ini mulai dari takbir sampai akhir. Kadang orang mungkin saking dari khusyuknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Balikin dadanya. Batal itu. Batal itu. Sering lihat seperti itu. Tapi tidak semua musola ada seperti itu. Tidak semua musola ada yang ketika salam assalamualaikum sampai balik badan begini. Cukup kepala assalamualaikum. Terus ketika salam pertama assalamualaikum warahmatullahi, disunahkan niat keluar dari sholat. Assalamualaikum warahmatullahi, selesai gitu maksudnya. Itu sunnah.
Makmum salamnya kapan waktunya? Bareng dengan imam atau sudah yang kedua? Sunnahnya sesudah yang kedua. Imam salam dulu, assalamualaikum warahmatullah. Jangan balapan. Kan ada doanya itu. Assalamualaikum warahmatullah. Nah ini kalau nggak lagi sholat lupa. Nas'alukal lupa kan. Itu ada doanya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum, bahkan begitu. Baru ketika imam ke kiri, assalamualaikum warahmatullah. Sunnah makmum kemudian membubarkan sholatnya dengan salam pertama, noleh ke kanan setelah salam daripada imam yang kedua, yaitu yang ke kiri. Itu di Sulamul Munajat dijelaskan seperti itu. Takbir juga ini kadang banyak yang salah. Ya memang sih masalah sunnah. Setiap perpindahan takbir semuanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Tidak sunnah semuanya itu. Makanya nanti akan ada di sini orang yang ngerti itu akan mengamalkan fikih. Hati-hati, hal yang sunnah kalau dijadikan wajib batal sholatnya. Yang wajib tidak ngerti, ini sunnah apa enggak, batal sholatnya itu. Itu syarat namanya. Syarat itu di luar ibadah. Ini belum melakukan sholat sudah batal duluan berarti. Sama dengan wudhu. Rukun wudhu ada berapa? 6. Ditanya nggak ngerti apa saja, nggak usah wudhu itu. Batal wudhunya itu. Fikih lo ya. Yang bicara bukan saya, fikih. Wah alirannya keras nih, ketat gitu nih. Salah semua, saya nyesel saya ngaji. Oh kayak gitu nanti. Enggak datang dah. Salah semua berarti saya sholat. Itu dah, kalau saya ngaji takut tahu begitu dah. Takut ngerti nanti malah salah semua saya. Sama dengan orang sakit. Periksa saja ke dokter katanya. Enggak, takut ketemu penyakit saya semuanya. Insyaallah. Itu dah. Itu yang sunnah seperti takbir itu. Enggak semuanya, kadang ruku. Ya, kalau mau ini mau ruku itu takbir satu ya. Berdiri dari ruku takbir. Kemudian setelah tahiyat pertama, sami Allahu Akbar, sama takbir yang pertama tadi itu. Ya, itu sunnah. Sisanya enggak ada. Kebanyakan sih ya begitu. Itu ngaji di mana? Apalagi sampai bertanya atau ditanya, ayo sholat, enggak, kenapa batal? Kan barusan makan katanya. Oh. Kalau masalah makan daging onta itu memang ada perselisihan. Baik, kita lanjut. Jadi kalau umpama tidak menemukan suatu apapun untuk menutup aurat, betul-betul tidak punya, dimintain tolong nggak ada, hidup sendiri umpama. Seperti di Ukraina umpama sekarang dibom semuanya, nggak punya saudara, nggak punya teman, sendirian. Nggak ada yang dijadikan aurat, menutup aurat ya. Sholatnya gimana? Telanjang. Nyampe ya ngadep kiblat ya. Dengan dadanya. Jadi ingat kalau salam jangan sampai assalamualaikum warahmatullah. Coba yang sering rajin ke masjid itu sambil perhatikan itu. Ya. Oh itu sekalian gitu mama ya. Karena ada sakit mama. Kalau sakit enggak usah lah. Sama badannya. Lah itu pengecualian. Diniatkan langsung keluar dari sholat gitu ya. Salam pertama itu wajib ya. Salam pertama itu wajib. Salam kedua itu sunnah. Meskipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung sah. Salam kedua yang ke kiri itu sunnah. Ya. Tapi diniatkan. Ya. Niatkan bubar. Selesai. Itu. Ya lanjut. Fa in shalla fiha, fa in shalla maka jikalau salat fiha di dalam Ka'bah. Nah, sekarang kita berada di Ka'bah umpama. Ini gimana caranya? Di Ka'bah itu apakah harus menghadap ke barat itu? Di Mekah kalau salat? Ya enggak. Kalau Mekahnya ternyata di sebelah timur berarti di timur. Menghadap ke barat gimana?
Umpama sholat ini di bawah tanah Pak, gimana? Tetap ngadep ke barat. Di atas angkasa sana juga itu tetap nyari barat. Jadi bukan cuma di bumi, karena Ka'bah itu tetap tembus gitu loh. Antara atas dan bawah harus dicari. Gali sumur, waktunya sholat, mau habis, sholat di dalam aja dah, mau di bawah memang. Di situ belum ketemu sumbernya, atau sudah ada sumbernya tapi dipasangi apa namanya? Bukan batu. Kata orang Madura itu preki. Kan pakai batu, bukan digali keluar tanah dibiarkan begitu saja, kan enggak. Kalau di sini bukan batu, apa yang bulat itu dipasangin itu kan. Kalau di kampung itu pakai batu itu dipasangin itu pinggir-pinggirnya itu. Mau sholat di sana ya, sholat di atas saja, nggak ketemu baratnya, tetap ketemu. Nggak sah nanti, takut nggak afdol, afdol tetap utama kok, meskipun di bawah tanah tetap. Nggak tembus nanti, kalau di luar kan nggak ada yang menghalangi, ya sama aja. Emang Mbah Bolong apa Sunda? Mbah Soleh di mana? Ampel. Mbah Bolong disebutin Mbah Bolong ya, gitu ceritanya. Tukang sapunya di Ampel itu wafat beliau, kata Sunan Ampel tuh, kalau nggak ada Mbah Bolong, Mbah Soleh ini nggak ini katanya, apa namanya, nggak bersih, hidup lagi, nyapu lagi sampai 9 tuh makamnya itu Mbah Bolong itu. Mau lihat Mekah, digini tuh Mekahnya kelihatan. Orang sakti. orang dulu, orang telat sholat asar aja seperti Syekhna Khalil sama Ki Hasan aja. Aduh, udah mau habis waktunya ini katanya. Itu di Bangkalan sebelah barat itu. Waktunya asar sudah mau habis. Ya wes, ikut saya yuk sholatnya. Ambil pelepah apa? Pohon kelapa. Tapi kamu merem ya. Nyampe ke Mekah. Akhirnya masih bisa sholat asar di sana. Itu orang dulu, sakti-sakti, sholatnya jago soalnya. Baik, lanjut. Lalu bagaimana ketika kita sholat di dalam Ka'bah? Wajib alaihi istiqbalu syakhisin min bina'iha qadruhu thulutha dira'in fa'aktsarah kababiha al-mardudi wa atabatiha. Wajib, maka wajib alaihi baginya, wajib maka wajib alaihi bagi orang baginya, istiqbalu syakhisin, menghadap sesuatu, min bina'iha dari bangunannya. Wajib maka wajib alaihi baginya, bagi orang yang sholat yang di dalam Ka'bah, istiqbalu syakhisin, menghadap sesuatu, min bina'iha dari bangunan Ka'bah. Kan dikelilingi nih, kita ada di tengah nih. Nggak perlu ngadep ke barat lagi, yang penting sudah ke temboknya bangunan itu. Nah, coba nanti kalau ke Mekah itu. Ke dalam Mekah siapa yang mau ke dalam? Kecuali tamu negara. Umpama qadruhu sulusa dira'in, ukurannya, qadruhu perkiraan ukurannya, sulusa dira'in 2/3 lengan. 2/3 lengan tuh bawahnya, jangan di atasnya. Allahu Akbar, nanti terlentang nih sholat begini. Kan di atas ada bangunannya juga, tutup, betul ya. Ngadepnya ke atas nih, agak miring gini aja, tiduran aja, kan bisa di atas ngadep. Allahu Akbar, yang penting ada bangunannya, mau. Bukan begitu maksudnya. Yang di bawah nanti malah tengkurap begini. Ya dijelaskan begini, ini tidak semua bangunan maksudnya ada ukurannya 2/3 lengan. Jangan atapnya nanti Allahu Akbar tuh mau rukuk gimana ya, repot gitu ya. Faksaroh dan lebih. Kababiha, seperti pintunya. Seperti pintunya. Ada pintunya boleh, boleh. Selain pintunya boleh. Selain pintu boleh.
Al-mardudi yang tertutup. Wa atabatiha dan atau maksudnya itu atau ambang pintunya. Atau ambang pintunya. Wa yustasna ma masailun. Masailu la yustaratu fiha istiqbalul kiblati. Nah, sekarang ada yang dikecualikan, enggak apa-apa enggak menghadap kiblat. Seperti apa sholatnya ini? Jadi enggak perlu ngadap kiblat lagi. Ini syaratnya harus ngadap kiblat. Tapi ada sholat bagi orang yang dalam kondisi tertentu tidak perlu menghadap ke kiblat. Jangan maksain. Enggak apa-apa. Wa yustasna dan dikecualikan. Wa yustasna dan dikecualikan masailu beberapa masalah. Masailu beberapa masalah la yustaratu yang tidak disyaratkan. La yustaratu yang tidak disyaratkan fiha di dalam masalah. Istiqbalul kiblati menghadap kiblat. Jadi enggak jadi syarat, enggak ngadap kiblat enggak apa-apa. Minha di antaranya naflu safaril mubahi, naflu salat sunnah. Salat sunnah safar perjalanan. Salat sunnah perjalanan pernah melakukan? Paling kalau ke Mekah. Kalau ke maksiat jangan. Al-mubahi yang dibolehkan. Jalan-jalan boleh nggak? Boleh. Tapi niatannya bukan jangan ditambahin jalan-jalan sambil cari itu ya. Nggak boleh. Itu salat sunnah. Ila mahallin pada satu tujuan. Salat sunnah perjalanan yang diperbolehkan pada satu tujuan. La yusma'u minhu nida'ul jum'ati. La yusma'u yang tidak terdengar, yang tidak didengar. Yang tidak didengar minhu dari tempat, dari tujuan. Nida'ul jum'ati, panggilan Jumat. Kok nggak diganti-ganti punya saya nih? Kelewat nih. Ini jitama'at fihi syurutul qasri. Itu kalau jika jika ya. Jika ijtama'at terkumpul. Ijtama'at terkumpul fihi di dalam safar, fihi dalam perjalanan. Syurutul qasri, syarat-syarat mengqasar. Syarat-syarat mengqasar. Syarat-syarat mengqasar al-atiyati yang akan datang. Ghairut tuli yang tidak lama. Wa minha diantaranya sholatu syiddatil khaufi, sholat yang sangat takut, sholatnya orang yang sangat takut. Wa minha dan diantaranya sholatu syiddatil khaufi, sholatnya orang yang sangat takut. Zaman dulu nih peperangan sering terjadi. Sholat syiddatul khauf. Wa minha dan diantaranya ialah sholat
Ma ialah salat. Ma ialah salat ulhiqah, yang dihubungkan biha dengan salat. Kasolatiman seperti salatnya orang. Kasolatiman seperti salatnya orang. Ajazah yang lemah, yang tidak bisa, yang tidak mampu. Ajazah, pilih salah satunya. Anil istiqbali, dari menghadap kiblat. Nah, ini pertanyaannya Rudi tadi. Masuk ke sini. Seperti sholatnya orang yang lemah, yang tidak mampu. Anil istiqbali, dari menghadap kiblat. Likaunihi, karena kondisinya maridon, sakit. Likaunihi, karena kondisinya maridon, sakit. Berarti ini dari awal udah nggak bisa ngadep ke kiblat. Terus kalau masalah ada orang yang di sampingnya, ya wajib minta tolong. Nah, wajib minta tolong. Walam yajid ahadan, dan walam yajid, dan tidak menemukan ia. Walam yajid, dan tidak menemukan ia ahadan, seseorang. Ahadan, pada seseorang. Yuwajjihu. Yuwajjihu. Ya, yuwajjihu, yang menghadapkannya ilal kiblati, pada kiblat. Yuwajjihu, yang menghadapkannya ilal kiblati, pada kiblat. Kalau nggak nemu orang sama sekali, itu nggak apa-apa. Umpama lagi ngarit rumput, cari rumput, tiba-tiba kambuh struknya. Masih ingat, masih bisa dia. Nggak bisa wudhu juga, menghormati waktu. Nggak bisa ngadep ke barat, malah ngadep ke timur. Ya sholat ngadep timur. Nggak apa-apa. Tapi kebanyakannya mudah-mudahan naudzubillah seperti itu. Nah, kemudian apalagi ini? Au warikon, atau terombang-ambing di laut. Di laut mau ngadep kiblat, Allahu Akbar, mau setengah badan udah tenggelam, bisa berenang mama. Atau gemuk sekali sampai ngambang di laut, mau ngadep kiblat gimana? Oh, ini saya sudah menghadap kiblat nih. Oh, Allahu Akbar. Atau di kapal, biasanya kan begitu. Atau di kapal. Ini kapalnya sedang ombak ini sedang luar biasa. Akhirnya kapal ini terombang-ambing, nggak bisa, nggak tentu arah lah. Ya sholat aja, nggak apa-apa, nggak harus ngadep kiblat. Tapi kalau emang bisa sekiranya ada ketenangan dari ombak itu sedikit saja dan bisa terarah ke arah kiblat, ya harus diusahakan. Kalau memang nggak bisa, lalu akan lewat waktunya, ya sholat ke arah mana saja, boleh. Au marbuton binahwi khoshbatin. Au marbuton, atau orang yang terikat. Ada yang ngusil, atau umpama memang sengaja dirampok umpama, kemudian diikat yang hadap ke timur selain arah kiblat, dia mau sholat umpama, nggak harus ada kiblat, nggak apa-apa, boleh. Binahwi khoshbatin, seperti kayu. Au masluban, atau tersalib. Tapi nggak ada yang mau nolong seorang pun ini. Tersalib, diikat. Kalau ada yang mau bisa dimintain tolong, ya harus teriak. Harus minta tolong. Fasalla, maka sholat ia. Fasalla, maka sholat ia. Hasba imkanihi, sebisa mungkin. Wa yu'idu, dan mengkodok. Yu'idu itu mengulang sholat, berarti mengkodok ya. Mengkodok
fi ghairi salati syiddatil khauf, selain salat syiddatul khauf. Berarti salat 5 waktu itu ya harus diqadha ketika memang kondisi seperti ini, yang ngadap kiblat. Kemudian wa naflis safari dan salat sunnah safar. Salat sunnah safar. Baik, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Masih dalam bab syarat sah salat, insyaallah akan sampai minggu depan kita pada yang kelima. Syarat sah salat yang kelima yaitu adalah harus masuk waktu. Itu saja yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dan kita bisa istiqomah, punya kekuatan hingga bisa hadir ke tempat ini sampai hatam. Tapi jangan tujuannya hatam, diamalin aja. Kalau kita nunggu hatam banyak ini sebenarnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.